Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf, pada hari ini saya akan mengajarkan teman-teman materi manajemen perubahan dengan menggunakan video ya. Mohon maaf sekali karena memang ini tadi seharian saya capek banget, jadi riwa-riwi, kemudian memang harus ini ada pekerjaan yang harus saya selesaikan, kemudian sekarang nggak enak badan, sehingga saya menjelaskannya melalui video di channel YouTube saya. Oke, saya jelaskan materi hari ini adalah mengenai perubahan ya teman-teman. Karena mata kuliah manajemen perubahan memang banyak sekali yang kita pelajari mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu organisasi ya. Pokok bahasanya yang pertama adalah faktor pendorong perubahan, kemudian yang kedua adalah pemahaman mengenai perubahan ya. Oke, faktor-faktor pendorong perubahan ya, apalagi ini cenderung maksudnya adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi ya teman-teman. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai beberapa faktor pendorong adanya perubahan. Teori yang pertama adalah teori dari Huse ya teman-teman ya. Terdapat 6 faktor pendorong perubahan. Yang pertama adalah perubahan karena teknologi seperti saat ini yang terjadi. Jadi teknologi industri yang dari 1.0 kemudian 2.0, 3.0, sekarang 4.0, bahkan rencana ke depan akan ada teknologi 5.0 yang semakin berarti teknologi yang digunakan semakin canggih ya teman-teman ya. Sehingga membuat suatu perusahaan atau organisasi itu harus mengalami perubahan. Kemudian perubahan juga terjadi karena persaingan ya teman-teman ya. Jadi kalau organisasi atau perusahaan komersil pasti akan berkaitan erat dengan namanya profit ya, profit oriented ya. Tujuannya adalah profit oriented. Nah, dari profit tersebut ketika muncul persaingan, persaingan itu bisa dari persaingan antar pengusaha atau persaingan dari global yang lebih global berarti lebih luas, ini juga menyebabkan perusahaan itu cenderung melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga adalah pelanggan, karena biasanya kalau kaitannya dengan perusahaan komersil ya, berarti pasti membutuhkan pelanggan atau konsumen. Nah, ketika pelanggan juga semakin banyak tuntutan, itu juga menyebabkan perubahan terjadi pada sebuah perusahaan ya. Kemudian profil demografis negara berubah. Jadi yang seperti saat ini yang terjadi, misalkan karena adanya pandemi, dengan sebelum pandemi ada beberapa barang atau beberapa produk yang tidak terlalu diminati di zaman dulu, justru sekarang sangat dibutuhkan ya. Jadi demografis atau misalkan karena adanya suatu bencana alam ya, atau karena suatu kondisi lingkungan, kondisi alam yang menyebabkan produk tersebut sangat dibutuhkan untuk saat ini, sehingga ketika perusahaan itu menyediakan barang-barang yang dibutuhkan untuk saat ini, mereka cenderung mengalami perubahan ya. Dulu dia menyediakan barang-barang seperti apa, sekarang berubah haluan atau tetap sesuai dengan visi misi, cuma menambahkan beberapa produk yang diminati oleh atau dibutuhkan karena sesuai dengan demografi saat ini ya, sesuai dengan keadaan saat ini sehingga perubahan itu terjadi. Kemudian yang kelima karena privatisasi bisnis ya milik masyarakat berlanjut, jadi biasanya perusahaan itu turun-temurun ya. Kalau perusahaan besar itu biasanya dari pemilik saham yang pertama, kemudian turun ke anaknya, dan berikutnya. Nah, berarti perubahan generasi itu juga menjadi hal yang menyebabkan perubahan teman-teman, karena beda generasi, beda privatisasi, jadi bisa bisa beda tujuan ya, meskipun intinya adalah sama untuk profit oriented, tetapi cara mencapainya itu biasanya juga berbeda-beda karena perubahan teknologi ya, lebih condong kepada perubahan teknologi dan banyaknya persaingan yang terjadi menyebabkan cara untuk mencapai tujuan perusahaan itu sekarang berbeda-beda dari generasi ke generasi. Kemudian yang keenam adalah karena pemegang saham minta lebih banyak nilai. Ini juga menjadi faktor utama di mana perusahaan-perusahaan go public yang menjual sahamnya kepada masyarakat. Ini yang berarti kalau perusahaan seperti itu harus mementingkan kepentingan masyarakat. Banyak sekali pemegang saham itu mau menanamkan saham ke perusahaan tersebut, tapi juga menginginkan nilai atau keuntungannya lebih. Nah, itu juga harus menjadi
perubahan yang harus dipikirkan oleh perusahaan ya. Ini pendorong terjadinya perubahan menurut Guse ya. Kemudian teori yang kedua ini adalah menurut Kreitner dan Kiniki ya. Terdapat dua pendorong perubahan. Yang pertama adalah kekuatan eksternal. Yang pertama kekuatan eksternal, yang kedua adalah kekuatan internal. Nah, kekuatan eksternal itu terdiri dari apa saja? Kekuatan eksternal itu yang pertama dan yang karena dari eksternal, berarti dari luar ya, yang terjadi karena kegiatan yang atau sesuatu yang di luar dari perkiraan. Contohnya aja seperti karakteristik demografi ini ya. Kemudian demografi ya contohnya karena misalkan ada bencana alam, karena ada perubahan iklim, perubahan cuaca, ya kondisi alam, atau karena adanya suatu wabah penyakit seperti ini menyebabkan perusahaan melakukan perubahan ya dari sisi luar. Kemudian dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga berpengaruh ya teman-teman, karena teknologi itu semakin canggih, tidak semakin kuno, jadi semakin canggih, itu juga menyebabkan perusahaan-perusahaan itu harus mau nggak mau mengikuti perubahan yang terjadi. Kemudian perubahan pasar menjadi faktor eksternal juga, karena pasar itu meskipun tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemajuan suatu perusahaan, tetapi pasar itu yang memberikan profit ya, atau mencapai cara untuk mencapai tujuan perusahaan itu adalah melalui pasar, sehingga pasar jika ingin melakukan perubahan ya perusahaan harus mengikuti ya, terutama perusahaan-perusahaan komersil teman-teman. Kemudian kekuatan eksternal tidak diduga atau tidak dikira-kira adalah tekanan politik dan sosial. Nah, ini juga merupakan perubahan yang wajib lakukan ya, misalkan ganti presiden, ganti kebijakan, ganti gubernur, ganti kebijakan misalkan. Khususnya untuk pengusaha-pengusaha atau UMKM ini kebijakan apapun harus diikuti, entah itu kebijakannya ke arah yang lebih baik atau ke arah mundur ya. Tetapi perubahan pasti akan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha atau UMKM itu. Kemudian faktor kedua adalah menurut Kreitner dan Kiniki ini adalah kekuatan internal. Jadi dari dalam perusahaan itu yang menyebabkan perubahan. Contohnya karena adanya masalah di bidang SDM. Jadi ada masalah internal, masalah antar karyawan yang menyebabkan mungkin dari bukan karyawan ya, masalah antar pimpinan biasanya dari pimpinan dengan pemilik perusahaan tuh atau pemegang saham itu menginginkan sesuatu ya, menginginkan nilai yang lebih dari perusahaan atau profit yang lebih, sehingga harus terjadi perubahan agar mencapai tujuan itu gitu ya. Itu yang maksudnya problem atau prospek di bidang SDM. Jadi memang biasanya itu yang berselisih paham itu antar pimpinan, bukan bawahan malahan ya. Kalau terkait dengan tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perilaku atau keputusan manajerial. Nah, ketika manajer ganti atau pimpinan ganti orang itu biasanya ganti kebijakan. Itu juga menyebabkan terjadinya perubahan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan ya. Oke. Kemudian ini masih mengenai faktor-faktor pendorong perubahan, tapi menurut teori yang lain yaitu menurut Greenberg dan Baron, terdapat dua perubahan yaitu perubahan yang terencana dan tidak terencana. Perubahan terencana itu misalkan perubahan akan suatu produk atau jasa ya. Jadi produknya itu bisa barang, bisa jasa. Itu kan jelas. Berarti nanti produknya seperti ini, ke depan nanti mau saya buat seperti ini yang jelas. Kemudian perubahan dalam ukuran misalkan, ukuran produk, kemudian perubahan dalam struktur organisasi misalkan. Ya, perubahan dalam sistem administrasi, perubahan dalam penggunaan teknologi. Nah, ini kan perubahan-perubahan yang dapat terukur. Jadi kalaupun mau dirubah itu jelas. Misalkan produknya apa? Misalkan dari sisi kemasan, kemasan yang lama seperti apa diganti kemasan yang baru yang lebih menarik, lebih higienis kan jelas. Perubahan struktur organisasi juga jelas, dari struktur organisasi yang lama kemudian mungkin ditambah atau dikurangi untuk menghemat, mengingat efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan sehingga ada struktur organisasi yang baru. Kemudian perubahan dalam sistem administrasi itu kan jelas, administrasi yang lama seperti apa bentuknya, kemudian administrasi yang baru itu seperti apa. Perubahan teknologi juga jelas ya,
Mungkin dulu masih manual, sekarang sudah menggunakan teknologi, atau mungkin sudah menggunakan teknologi tapi masih belum terlalu canggih, sekarang menggunakan teknologi yang lebih canggih misalkan ya. Kemudian perubahan yang tidak terencana, jadi perubahan yang kedua adalah perubahan yang tidak terencana. Contohnya adalah karena pergeseran demografis, ya, karena jadi sesuatu yang demografi berarti kaitannya sama bencana alam, dengan apa namanya kondisi alam, ya, cuaca dan sebagainya. Kemudian kesenjangan kinerja, ya, kesenjangan kinerja juga menyebabkan sesuatu yang tidak terduga, ya, yang terjadi. Jadi mungkin karena sesuatu faktor yang menyebabkan kecemburuan antar pekerja. Nah, daripada pekerja cemburu, mendingan diberikan perubahan, ya. Kemudian ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu kan biasanya turun tuh mendadak, tidak pernah atau mungkin ada koordinasi tetapi tidak semua diajak berkoordinasi, sehingga beberapa pengusaha itu mungkin tidak merencanakan adanya itu perubahan peraturan pemerintah. Kemudian adanya kompetisi global. Nah, pesaing itu kan kita tidak bisa menghindar, ya, seorang pengusaha itu tidak bisa menghindari atau menolak datangnya pesaing, sehingga ketika pesaing datang itu harusnya menjadi kompetisi yang sehat, ya. Kemudian perubahan kondisi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi itu juga tidak dapat dideteksi, ya. Seperti saat ini adanya pandemi ini kan semua kegiatan jual beli itu menurun. Nah, itu juga tidak bisa diprediksi beberapa tahun sebelumnya. Bisanya diprediksi mungkin hanya sekitar 1 tahun atau beberapa bulan sebelum, ya kan? Karena ini juga hal yang di luar dugaan kita sebagai manusia. Kemudian karena kemajuan dalam teknologi, kita tahu teknologi itu akan semakin baik, tapi kita tidak tahu teknologi seperti apa yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan, ya, atau perusahaan-perusahaan lainnya maksudnya, ya. Jadi kita tidak tahu nanti teknologi seperti apa sih yang kita gunakan sesuai dengan agar mengikuti perkembangan zaman begitu. Kemudian ini adalah faktor-faktor pendorong menurut Robin. Jadi ada beberapa faktor pendorong. Yang pertama adalah karena sifat tenaga kerja, teknologi, kejutan ekonomi, persaingan antar pesaing itu, ya, pengesaing atau perusahaan lainnya, kemudian kecenderungan sosial dan politik dunia. Ini hampir sama intinya, ya. Nah, jadi ini kalau ini adalah yang penggerak. Jadi sebenarnya pendorong dan penggerak hampir sama, ya. Ini lebih diglobalkan di mana beberapa faktor yang mempengaruhi berlangsungnya sebuah perubahan. Yang pertama adalah karena lingkungan. Ya, demografis tadi kan arahnya kepada lingkungan. Ketika lingkungan terjadi sesuatu, mau nggak mau perusahaan pasti akan mengikuti, teman-teman. Jadi nggak bisa kalau perusahaan itu tetap sesuai dengan kegiatan yang lama. Misalkan terjadi bencana alam di tempat tersebut, kan nggak mungkin perusahaan tetap berproduksi, ya kan, ya. Kalaupun berproduksi dia harus mengikuti seperti saat ini terjadi wabah penyakit, ya. Nah, nggak mungkin kalau perusahaan besar yang mempekerjakan banyak orang tidak mengikuti anjuran dari untuk menekan adanya wabah penyakit, kan nggak mungkin, ya, sehingga perusahaan-perusahaan selalu mengikuti saat ini dengan menerapkan protokol kesehatan, misalnya. Itu karena lingkungan. Jadi ada perubahan. Dulunya yang tidak terlalu penting, hal tersebut tidak terlalu penting, sekarang menjadi penting, kan. Bahkan menjadi menjadi faktor yang didahulukan gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah karena kebutuhan pasar, ya. Jadi pasar yang dahulu dengan pasar yang sekarang tuh berbeda. Pasar yang dahulu tuh cenderung lebih menyukai pasar yang nyata dulu. Tapi sekarang setelah pandemi karena semuanya dibatasi, kegiatan masyarakat semua dibatasi, justru eh, pasar itu menginginkan jual beli secara online. Jadi kalau dulu pasar itu menginginkan jual beli secara nyata, tetapi menurut pandangan saya justru saat ini dibutuhkan adalah jual beli secara online, sehingga lebih mudah, lebih cepat, lebih ringkas, ya, meskipun biayanya memang sedikit lebih mahal karena ada tambahan ongkir, ya kan, seperti itu.
Tetapi yang dibutuhkan masyarakat saat ini tuh seperti itu. Jadi mereka aman, konsumen aman, produsen aman. Itu kan saat ini tuh seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah desakan bisnis. Ya, desakan dari bisnis mungkin dari perubahan manajerial ya, pimpinan, sehingga menyebabkan tujuan dari perusahaan sama-sama money oriented, tapi mungkin dari segi target ya, maksudnya ya dari segi target itu akan lebih banyak dibandingkan kalau dari sebelumnya. Pimpinan yang lama mungkin targetnya agak lebih sedikit, tapi sekarang karena beda pemimpin, beda manajerial itu untuk target mungkin lebih lebih tinggi begitu. Kemudian karena organisasional itu sendiri, jadi karena keputusan bersama yang menyebabkan adanya perubahan, yang menginginkan adanya perubahan. Kemudian adanya kultural, desakan kultural itu berarti desakan budaya yang menyebabkan perusahaan itu mengalami perubahan. Contohnya aja budaya, misalkan budaya yang terjadi saat ini seperti apa gitu ya. Lebih lebih kepada budaya yang terjadi di suatu tempat itu ya. Kemudian perilaku pemimpin dan pekerja, pola pikir pemimpin dan pekerja itu juga berpengaruh ya, terjadinya perubahan ya, mungkin karena adanya masalah ya menyebabkan perubahan perilaku dan pola pikir yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Itu juga sangat berpengaruh terhadap penggerak atau pendorong adanya perubahan. Nah, ini ada beberapa tekanan ya, seperti ini, seperti yang saya jelaskan. Jadi tekanan lingkungan itu seperti ini. Jadi fashion pressure, di mana tekanan ini memaksa manajer membuat suatu gagasan baru tanpa banyak penilaian terhadap kritik ya. Nah, ini ada beberapa cara agar teman-teman bisa dibaca ya. Beberapa cara manajer dalam melakukan perubahan. Ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya. Bisa dipahami sendiri. Nah, beberapa perubahan itu yang terjadi modelnya seperti ini teman-teman kalau perusahaan. Yang pertama adalah seperti restrukturisasi. Jadi restrukturisasi itu perubahan struktur. Jadi misalkan pimpinan atau direkturnya ganti. Ya, misalkan pimpinannya berubah ya. Pimpinannya atau direkturnya baru pengen mengubah struktur organisasi yang ada di bawahnya karena dianggap mungkin orang-orang yang bekerja dulu tidak mengikuti standar mereka, akhirnya restrukturisasi. Itu bisa ya teman-teman, jadi mengangkat seorang yang lainnya gitu ya, menjadi bawahannya gitu ya. Kemudian perubahan yang kedua adalah merger. Merger itu menyatukan dua perusahaan atau lebih teman-teman menjadi satu. Itu juga bisa ya. Jadi yang dulunya itu perusahaan berbeda, sekarang karena di-merger menjadi satu perusahaan yang sama. Contohnya aja misalkan seperti Bank Syariah ya. Bank Syariah Indonesia saat ini kan jadi satu. Jadi beberapa bank syariah yang miliknya negara itu sekarang jadi satu teman-teman, namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, itu kenapa kok disatukan? Mungkin ada suatu faktor kepentingan yang sama ya, sehingga negara menginginkan agar lebih mudah dan masyarakat tidak membingungkan masyarakat, hanya dijadikan satu. Kemudian divestasi dan akuisisi. Nah, ini pemilikan suatu saham perusahaan ya. Jadi mungkin perusahaan mau bangkrut, akhirnya dibeli oleh perusahaan lain yang memiliki modal lebih besar gitu ya. Kemudian penurunan kesempatan kerja. Nah, jadi mungkin maksudnya adalah ini adalah PHK ya teman-teman. Jadi karena suatu hal perusahaan harus melakukan PHK kepada beberapa karyawannya. Kemudian ekspansi internasional, ekspansi itu menambah ya, menambah cabang atau menambah unit gitulah ya. Tapi lebih ke internasional, berarti ke luar Indonesia ya, luar negara gitu ya, dengan segala konsekuensinya. Atau ekspansinya tidak hanya internasional, di dalam negeri pun sama bisa. Jadi dia menambahkan anak cabang di kota-kota lain, itu juga termasuk perubahan ya teman-teman, perubahan yang terjadi di beberapa organisasi. Nah, kebanyakan organisasi yang berhasil adalah mereka yang fokus pada mengerjakan apa saja yang menerima perubahan. Jadi ketika perubahan itu terjadi, bagaimana caranya? Ya, ya
kebanyakan organisasi yang berhasil itu adalah mereka yang fokus pada mengerjakan apa yang menerima perubahan. Jadi bagaimana caranya agar perusahaan itu sukses menerapkan perubahan itu berarti perusahaan itu harus fokus pada perubahan yang akan dilakukan, ya. Nah, tujuan perubahan itu untuk apa sih teman-teman? Untuk memperbaiki kemampuan organisasi, menyelesaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan di sisi lain mengupayakan perubahan lingkungan karyawan. Jadi intinya adalah untuk sesuatu untuk menunjukkan bahwa kemampuan organisasi itu harus melakukan perbaikan. Jadi dengan cara apa? Menyesuaikan diri. Jadi perbaikannya itu dengan caranya harus jelas ya. Caranya adalah dengan menyelesaikan diri dengan perubahan yang ada saat itu, entah perubahan lingkungan, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang diajak berubah? Ya karyawannya gitu ya. Nah, sasaran perubahan itu adalah siapa? Yang semua yang ada dalam struktur organisasi, teknologinya, bahkan orangnya. Jadi struktur organisasinya, teknologinya, dan orangnya itu yang harus melakukan perubahan. Nah, ini adalah tugas teman-teman pada hari ini ya. Ini adalah tugas teman-teman hari ini yang tolong dikerjakan. Jadi, jelaskan masing-masing jenis perubahan ya. Ada perubahan terencana dan tidak terencana. Tadi sudah saya jelaskan itu apa. Kemudian ada tipologi perubahan, itu maksudnya apa. Perubahan inkremental dan fundamental itu apa. Terus temperate radical change itu apa. Struktur and clinical change itu apa, kemudian pendekatan ekonomi dan kapabilitas organisasional itu apa, first order dan second order challenge itu apa, ya, change ya, first order and second order change itu apa. Jadi itu tolong dijelaskan, dikumpulkan pada malam hari ini ya, lewat grup WA. Kemudian ini adalah tugas kelompok yang teman-teman harus kumpulkan pada pertemuan kelima, teman-teman. Jadi jangan khawatir ini masih pertemuan kedua, tapi teman-teman tetap harus mulai membagi kelompoknya. Ada 7 kelompok, silahkan dibagi sesuai dengan kelas masing-masing. Ya, sesuai dengan jumlah mahasiswa di kelas masing-masing, silahkan dibagi, ada 7 kelompok. Teman-teman mengerjakan soft file makalah ya, terkait dengan materi yang ada di sini. Kemudian untuk materi sudah saya bagikan ya ke grup nanti teman-teman. Kemudian video presentasi ya. Jadi teman-teman mempresentasikan makalah yang disampaikan ya. Kemudian nanti kita akan melakukan tanya jawab ya. Bisa lewat grup WA atau bisa lewat grup Zoom atau Google Meet ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Ini adalah materi-materi yang teman-teman sampaikan ya. Sudah saya bagi, jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.